Selamat malam berkah dalam. Selamat malam berkah dalam. Saya kemarin ketika membaca WA di grup itu ya sedikit agak geli, lucu, tapi itu benar. Pak Heru ada satu kalimat mengatakan besok kita berangkat ke tempat Mas Siska dan Mbak Juli, tidak usah sarapan dulu, tidak usah makan. Dan itu benar. Mengapa saya mengatakan benar? Pak Heru sungguh-sungguh menunjukkan bahwa dia percaya kepada Tuhan. Pak Heru tidak pernah khawatir bahwa kalau di tempat ini nanti ditelantarkan. Tidak akan ditelantarkan. Dengan penuh keyakinan, saya senang dengan keyakinan Pak Heru bahwa sebetulnya kalau penjenengan mau datang sembayangan dan sebagainya itu untuk pandangan pasti ada sukacita gitu. Maka saya memilih bacaan ini sengaja karena apa? Karena Mas Siska dan Mbak Yuli prosesnya belum dilalui. Ini baru mulai mau masuk pintu gerbang Yerusalem. Jadi belum sampai kota Yerusalem. Prosesnya belum diketahui. Tetapi dengan dukungan kita, dengan doa-doa kita, Mas Siska dan Mbak Yuli sangat yakin dan saya juga yakin bahwa usaha ini diberkati oleh Tuhan. Akan menjadi berkat bagi orang-orang yang datang ke tempat ini, orang-orang yang memanfaatkan tempat ini, orang yang makan ke tempat ini, termasuk Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini. Mas Siska setidak-tidaknya akan mengobati kekhawatiran banyak orang bahwa nanti pasti akan kelaparan, tidak, karena KNK sudah menyediakannya. Ono sing sayang, ono sing paha, ono sing dada, tinggal pilih atas atau bawah. Enak tadi. Dan jangan lupa besok Sabtu diskonnya 50%. Maka ajak saudara Andre Tolan, ya, seperti yang pernah saya katakan, sebuah usaha itu kalau nanti orang yang datang sudah datang sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, sudah puji Tuhan. Berarti usaha saya sudah dimau oleh masyarakat, sudah dimau oleh konsumen. Mengapa saya berani mengatakan seperti itu? Karena saya mengalami masalahnya. Saya mengalami. Ya, nunggu dagangan ketika pagi-pagi tidak belum ada orang yang datang, rasanya cenderung kayaknya sembayangnya sembah kaulut di Maria, kekasih Allah, Pangeran di Padre dalam mugi-mugi kata yang laut di menika Gusti. Wajib dilakukan. Ya. Kita berserah, kita yakin, kita percaya, tetapi kita juga tetap harus berdoa. Kita harus mohon. Jangan lalu lupa, ya jangan lupa. Sebab kalau lupa, nanti Tuhan bingung. Sing jangan ini siapa ya? Buyani dudu, Waris dudu, Pak Heru bukan. Kita ini gondrong kok orang ini meneh ya, ini ternyata Mas Siska. Ya, orang ini meneh ya, nah, igune terbuka. Jangan tak kayak oke, ini kok orang jauh kayak aku ya. Misalnya itu di Allah ada punya seperti itu, maka tiap hari minta pagi begitu bangun minta Tuhan berkatilah kami. Ya, sucikanlah tempat ini dan undanglah konsumen itu masuk ke tempat. Maka ketika itu terjadi, sabda Tuhan tadi akan terjadi pada keluarga Mas Siska dan Mbak Yuli. Kekhawatiran tidak akan terjadi pada diri kita sebab Tuhan itu maha baik. Tuhan itu maha luar biasa. Pernah saya ceritakan kepada Bapak Ibu,
ketika anak saya yang keempat lahir, sebagai manusia saya juga sempat khawatir Bapak Ibu. Atase guru SD, anak etapat, gaji ini 2 juta, tangan wong 6, entuk piro sedino sasi, dihitung jadi dereng-dereng. Jadi itu 2 juta dibagi 6 jadi 300 ribu. 300 ribu bagi 30 berarti 10 rupiah kok serta 1 hari. Dulu koyong masyarakat bisa, nyatanya bisa. Kenapa? Tuhan ternyata menyelenggarakan semuanya. Ketika kita menyerahkan diri kepada Tuhan, ketika kita menyerahkan diri apa adanya kepada Tuhan, ternyata Tuhan memberikan semuanya kepada kita. Apa yang kita inginkan, apa yang kita minta, bahkan lebih. Pak Heru pernah mengatakan, Gusti nek paring ora kira-kira. Ya? Tuhan itu kalau memberi tidak seperti yang kita minta. Kita minta 2 dikasih 10. Ya. Bapak Ibu mungkin masih ingat perumpamaan tentang talenta ya. Tentang talenta. Yang mereka berusaha yang beri 5 talenta menjadi berlipat-lipat menjadi banyak talenta. Yang kasih 2 talenta berlipat-lipat menjadi banyak talenta. Tapi kalau yang 1 talenta malas, dia memendamnya di belakang rumah dan tidak mengembangkannya, tetap 1 talenta. Artinya di dunia ini hanya ada 1 orang yang tidak pernah berhasil, adalah orang yang malas. Wong nek sing sregep kabeh sregep melawat, orang Jawa nek ubet mesti ngliwet, nek obah mesti mama. Itu pedoman orang Jawa dan itu ada di dalam kitab suci. Ya, kitab suci sudah menyampaikan kepada kita tidak usah khawatir. Selama kita mau bergerak, selama kita mau berbuat sesuatu, Tuhan akan hadir di tengah-tengah kita, memberikan apa yang kita inginkan, apa yang kita ingini. Mas Yuri dan Mas Iska dan Mbak Yuri itu mimpi jadi ini mungkin sudah beberapa tahun yang lalu. Wah, saya punya mimpi ini. Wah, kalau tadi tak tanya, Mas Nabi pun naik pulau gitu tetap dekor, tapi ya tidak apa-apa. Pokoknya tetap dekor. Ya, ini sebagai samping. Ya, sampai nanti Pak Yuri sudah ada punya karyawan, tinggal kontrol begitu. Oke, tidak masalah. Karena apa? Kita diberi oleh Tuhan banyak talenta. Talenta itu tinggal mau kita kembangkan atau kita pendam. Nek mung dipendem dari nang rumah, yo tidak pernah akan berkembang. Tetapi kalau talenta itu kemudian kita kembangkan, kita usaha, kita gerakkan, talenta itu akan terus beranak pinak, akan terus berkembang, akan terus penuh. Diwangi Solo. Buat apa? Mengembangkan talenta buatnya. Solo itu ora cedak. Aduh, saya bayangkan saja kadang-kadang udah pusing saya bayangin. Burung di jalannya macet, burung naik udan, burung naik pakan larang, burung naik titik mele kendok, kayak di kiri orang kendok, tangkai di kiri orang kendok. Tetapi karena kita punya keyakinan bahwa Tuhan itu Maha Baik, dengan kesetiaannya Tuhan memberikan apa yang kita ingin. Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan memberi lebih daripada yang kita minta. Sadari atau tidak, Tuhan pasti memberi lebih daripada yang kita minta. Bahkan Tuhan memberi apapun yang juga tidak kita minta. Dan sing nalika tadi papan sare selalu berdoa, Tuhan jaga hidup kami malam ini agar saya tidur dan nyenyak dan besok pagi kami boleh bangun dengan sehat. Kadang-kadang kalau hari sudah petang kemudian badan loyo ambruk ngerti-ngerti turu lali ra sembayang. Ning kok esuk ya ditangeke, kali 14 ke. Ning ditangeke, karena apa? Tuhan itu memberi walaupun kita tidak minta. Tuhan tahu yang kita butuhkan. Sesuk aku butuh apa, aku ingin. Maka ada yang mengatakan, sesuk aku mau mangan.
Kalau orang yang cukup mungkin sesuk makan opo, ya. Tapi orang yang tidak punya kadang-kadang sesuk opo mangan. Awang burung yang di ladang saja, yang di hutan saja dikasih sarang, dikasih makan. Wong bunga bakung yang di ladang saja dikasih keindahan yang luar biasa. Ya. Apalagi kita ciptaan Tuhan yang amat sangat mulia, akan dicukupkan apa yang kita butuhkan. Termasuk malam hari ini kita diminta oleh keluarga Mas Siska dan Mbak Yuli mendukung doa agar apa yang diminta Mas Siska Tuhan sungguh akan kasih berkat yang benar. Saya yakin kok, ini saat ini jadi berkat yang luar biasa, kita akan sering diundang sini. Ya. Oh, arisan ya nang kene, doa lingkungan nang kene, Natalan nang kene, Pasca nang kene, iki yo do bayar. Bagus gratis untuk do bayar. Ora ketemu diskon 50%. Tadi ya Pak Cita. Suatu ketika nanti bisa diskon 90% loh. Ya, suatu ketika bisa diskon 90%. Kalau ada donatur. Itu yang bisa. Oleh karena itu Bapak Ibu, yang saya mau sampaikan pada penjenengan, mari kita tidak usah khawatir dengan apapun juga yang kita alami. Tuhan memberi sesuatu yang kita sing penting awake dhewe gelem semedi. Itu Tuhan. Contohnya analogi, saya gelem semedi macam itu. Semedi macam ini, saya mesti tidur malam tidak akan jatuh. Ya. Jangan jatuh. Tetapi kalau tidak kuat kemudian saya tidak mau semede, saya gini saja. Awalnya yuk kamu tunggu kita nih tidur ngantuk. Sama. Kalau kita mau semede dengan Tuhan kita akan banyak. Sama seperti kalau bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang sering nonton wayang, gitu. Ya saya nonton wayang. Yang digerakkan oleh dalang siapa? Yang dekat dengan dalang kan, yang dekat dengan dalang kan, soal orang bocah-orang tahu duduk dalang, pernah tahu di bulan utama kayak dia bocah barang langsung kira-kira. Tapi yang dekat dengan dalang, yang di samping kiri kanan dalang, yang diambil dalang dan digerakkan dalang. Sama, kalau kita mau dekat dengan Tuhan, kita akan digerakkan oleh Tuhan untuk arah Tuhan meluaskan kerajaan surga di dunia ini. Ini namanya inget dong. Ya buta nanggon wayangan buta lu gede-gede gitu nang pinggir kae ya lek digunakake kala-kala ora pendak lakon digunakake ming dijogo bangun nang pinggiran kiri dan pinggiran kanan itu buta gede-gede kae senadyan to di awake ndak bermanfaat karena apa dia tidak dekat dengan dalangnya sapa dalangnya dan apa yang dicegak kalau dalangi, maka kita akan digerakkan oleh Tuhan, kita akan dimainkan oleh Tuhan sesuai dengan harapan Tuhan, maka kita akan menjadi hidup kekhawatiran akan hilang. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang dan sepanjang segala abad. Ibu, Bapak, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mohon berkat terhadap tempat ini, terhadap rumah ini, terhadap tempat usaha ini. Maka mari kita akan dukung bersama-sama dengan doa. Namun sebelumnya marilah kita satukan, kita doa umat untuk kelancaran usaha dari Mas Siska dan Mbak Yuli. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Maha Kasih, ini umatmu berkumpul di tempat ini bersama dengan keluarga Mas Siska dan Mbak Yuli. Kau pandang umatmu, terutama keluarga Mas Siska dan Mbak Yuli yang akan memulai usahanya. Kiranya Engkau akan hadir di tengah-tengah tempat ini, di sekitar tempat ini, sehingga tempat ini menjadi tempat yang nyaman, tempat yang damai, tempat yang laris untuk membuka usaha. Tuhan, dengarkanlah doa-doa kami yang akan disampaikan kepadamu. Kiranya Tuhan akan memberkati apa yang kami butuhkan. Bagi Bapak bangsa,
pemimpin umat, paus, uskup, para imam, dan biarawan, biarawati, kami mohon kepadamu ya Bapa, jagailah gembala-gembala kami yang sampai saat ini setia memimpin kami untuk menjadi umat-Mu yang setia. Kiranya memberikan kesehatan, keselamatan, dan menjaga dia agar mereka tetap di dalam posisi adil untuk memimpin umat-Mu yang setia ini. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi pemerintah Indonesia dan pemerintah Kota Surakarta, terutama yang pada bulan November nanti akan melakukan pemilihan wali kota. Kami mohon kepadamu ya Bapa, tunjukkanlah kepada kami pemimpin-pemimpin yang baik, pemimpin-pemimpin yang mampu dan mau membawa masyarakat Kota Surakarta ini menjadi masyarakat yang maju, masyarakat yang mampu bersaing kepada perkembangan zaman yang semakin luar biasa ini. Kiranya Engkau akan memilih pemimpin-pemimpin kami yang bijaksana. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan bagi keluarga Mas Iska dan Mbak Yuli yang pada malam hari ini bersekutu bersama dengan umat-Mu di lingkungan Bonaventura dan umat-umat lain di tempat ini. Berkatilah apa yang menjadi impian, apa yang menjadi cita-cita, apa yang menjadi harapan dari keluarga Mas Iska dan Mbak Yuli, sehingga usaha yang akan dirintisnya ini nanti akhirnya akan berkembang menjadi usaha yang memberkati umat dan memenuhi kebutuhan umat di sekitar lingkungan ini. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan, dan bagi kita yang sekarang ini berkumpul di tempat ini ya Bapak, berkatilah kami semua agar kami Kau bebaskan dari rasa khawatir akan apapun juga, akan apa yang kami makan, akan apa yang kami pakai, akan apa yang kami tekuni, sehingga segala sesuatu yang Kau berikan kepada kami mencukupi dan memenuhi kebutuhan hidup kami. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Selanjutnya kita haturkan ujub-ujub pribadi kita kepada Tuhan. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan mohon berkat atas tempat dan ruang usaha ini. Kita akan mengikuti upacara pemberkatan tempat usaha ini. Bapak Ibu mohon untuk mendukung dengan doa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, berkatilah ruang usaha dan segala peralatan usaha ini, agar setiap orang yang datang ke tempat ini memperoleh kepuasan dan sukacita dan pelayanan yang baik. Jauhkanlah tempat usaha ini dari orang-orang yang tidak diinginkan, dan semoga setiap orang yang datang ke rumah usaha ini membawa berkat dan damai kepada keluarga ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kami juga berdoa untuk ruang-ruang yang digunakan untuk bercengkrama di tempat ini, terutama untuk ruang masak, ruang dapur, ruang kamar mandi, dan ruang istirahat. Semoga Engkau berikan kesegaran pada tempat-tempat tersebut. Jauhkanlah gangguan-gangguan setan dan roh-roh jahat sewaktu karyawan beristirahat, sewaktu karyawan melayani pembeli,
sewaktu karyawan melakukan aktivitas, sehingga setiap orang yang menggunakan tempat ini Kau jaga sendiri dengan mengutus malaikat pelindung demi Kristus Tuhan kami. Amin. Kami juga berdoa untuk tempat mengolah makanan ini, ya Tuhan. Engkau berikan rezeki setiap hari kepada kami. Berkatilah tempat mengolah makanan ini. Semoga setiap makanan yang dimasak dari dapur ini sungguh dapat memberikan kesehatan dan memberikan kepuasan. Jauhkanlah dari bahaya kebakaran dari rumah ini, dan karuniakanlah rezeki yang melimpah, sehingga keluarga ini dapat hidup dengan makmur tanpa kekurangan suatu apapun, demi Kristus Tuhan kami. Amin. Selanjutnya kami akan memasuki tempat usaha ini dengan air suci, maka Bu Heru bisa mengiringinya dengan lagu yang sesuai.